Jadi yang kedua adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sehingga ada nadoman yang mengatakan nikmal ilahi lil ibadi katsiratun, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya itu banyak. Akan tetapi wa ajalluhunna nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nujabatul auladi, adalah memiliki anak-anak yang baik, memiliki anak yang soleh dan soleha. Jadi istri yang soleha ini yang dimaksud tuh bagaimana? Jadi istri yang soleha itu begini, bukan berarti ada ungkapan begini kan, laki-laki yang beruntung adalah laki-laki yang mendapatkan istri soleha. Berarti dia beruntung mendapatkan istri yang soleha. Tapi laki-laki yang beruntung dan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang mendapatkan wanita biasa-biasa saja, tapi bisa menjadikan wanita tersebut menjadi soleha. Kalau cuma dapat wanita soleha itu kan biasa, hanya keberuntungan dia saja. Tapi bagaimana perempuan-perempuan nakal tadi ketika dinikahi oleh dirinya malah menjadi perempuan soleha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-aizza, para hadirin, para jamaah majelis sholawat dan dzikir, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sohibul Hajah, Sohibul Bait Mbak Nur Hidayati, tidak salah ya? Soalnya bulan kemarin nyebutnya salah itu. Beserta keluarganya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himbauan kepada seluruh para jemaah agar supaya tidak bersuara terlebih dahulu karena tidak ada soundnya. Bismillahirrahmanirrahim, sebentar saja insyaallah. Wal maqalatu tasi'atu, adapun ini adalah makalah yang ke-9, halaman 45, makalah yang ke-9, bab ke-6. Qala Bazru Jamhara, berkata siapa Syekh Bazru Jamhara, sittu khisalin ta'dulu ay tusawi. Sittu khisalin, adapun 6 beberapa perkara, ta'dulu menyesuaikan atau menyelarasi. Apa 6 perkara? Ay artinya tusawi, menyelarasi apa 6 perkara, jami'ad dunya, kepada seluruh dunia. Ay artinya amti'ataha wa amwalaha, artinya amti'ataha kepada beberapa perhiasan-perhiasan dunia, wa amwalaha dan juga harta-harta di dunia. Kata Syekh Bazru Jamhara mengatakan ada 6 perkara yang mampu menyesuaikan, yang mampu menyelarasi, yang mampu menandingi terhadap seluruh nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Jadi dunia ini tempatnya kenikmatan. Jadi kenikmatan seluruh yang ada di dunia ini mampu diselarasi dengan 6 perkara, katanya Syekh Bazru Jamhara. Yang pertama adalah at-ta'amul mar'iyu ay al-lazidu. Yang pertama adalah at-ta'amul mar'iyu, makanan yang enak, al-lazidu yang lezat. Ini yang pertama. Maksudnya bagaimana? At-ta'amul mar'iyu al-lazidu, makanan yang enak, al-lazidu yang lezat. Jadi kalau orang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mencicipi makanan itu nyaman atau tidak, ini merupakan nikmat yang terbesar dari Allah. Apalah artinya harta benda yang dimiliki kalau ternyata kita makan tetap tidak nyaman. Sebenarnya nikmatnya makanan, nikmatnya hidangan, nikmatnya sesuatu yang kita cicipi itu datangnya bukan dari semata-mata makanan, Tretan. Karena nikmat itu sifatnya relatif, sifatnya relatif. Boleh saja kata saya nyaman, tapi kata Ustadz Mahidi tidak. Katanya orang kaya nyaman, tapi kata orang miskin tidak. Ada misalnya orang kaya yang sudah sering makan spaghetti, ketika ditawarkan spaghetti yang katanya orang miskin spaghetti itu nyaman, tapi justru kata orang kaya itu tidak nyaman. Nah sebaliknya, yang menurut orang miskin itu tempe adalah makanan yang sudah membosankan,
Tapi justru bagi orang kaya terkadang malah justru pingin makan tempe. Itu artinya apa? Kenikmatan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Kita yang mampu menciptakan nikmatnya makanan atau tidak. Cara yang pertama yang mampu kita nikmati bagaimana? Kuatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun hanya hidangannya air putih, sekalipun hidangannya hanya segelas kopi ataupun hanya sekedar kue, tapi kalau disyukuri dengan sedalam-dalamnya syukur, insya Allah apa yang kita nikmati, apa yang kita cicipi semuanya akan terasa nikmat. Ini yang dimaksud dengan at-ta'amul mar'iyu, makanan yang enak, makanan yang nikmat. Terkadang orang disuguhi sate, orang disuguhi sate kambing, tapi tidak bisa nyicipi. Sekali makan langsung ngeblak. Kan begitu, ada yang begitu kan? Ada yang dikasih sate kambing kurang. Ini lain lagi ini. Lain lagi. Ini terlalu enak ini bagi dia kan? Terlalu enak. Jadi yang pertama ini, makanan yang nikmat. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyelarasi terhadap seluruh nikmat yang ada di dunia ini. Yang kedua katanya Syekh Bazar Jamhara mengatakan wal waladus soleh albaru biwaladaihi. Wal waladus soleh adalah anak yang soleh, albaru yang berbuat baik biwaladaihi terhadap kedua orang tuanya. Betapa banyak orang pingin punya anak, tapi ternyata tidak dikaruniai anak. Kemudian berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang kepada seseorang, datang kemana-mana. Sebagaimana ada kisah orang pingin punya jodoh. Kisah ini saya dapat dari kawan saya di depan ini. Orangnya sudah senyum-senyum ini kan. Dia tinggal minta royalti aja nanti itu. Dari kisah seperti ini. Jadi terkadang begini Tretan. Orang tidak punya anak. Kemudian atau orang yang tidak punya jodoh. Datang kemana-mana. Datang ke Syekh Fulan, datang ke Kiai Fulan untuk minta doa. Padahal kita tahu bahwa katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Niscaya kalau misalnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita inginkan pasti akan mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang kurang dari kita itu apa? Sabarnya. Pingin punya anak tapi minta langsung hamil. Ini kan susah. Tapi butuh proses. Pingin punya jodoh tapi pinginnya langsung dapat. Ini juga nggak bisa. Artinya yang dibutuhkan adalah selain doa juga butuh kesabaran. Bagaimana kisahnya? Misalnya dari perjodohan itu kawan saya itu pernah cerita. Itu ceritanya panjang lebar. Tapi kalau kawan-kawan pingin tahu silakan datang ke rumah bawa rokok. Ceritanya sangat menarik bang. Ceritanya kalau mau dipersempit itu susah ini cerita ini. Susah sekali. Ceritanya panjang Ustaz. Sangat panjang tapi sangat menghibur. Itu sangat menginspirasi. Intinya apa? Tidak mudah putus asa, senantiasa tetap berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian jodoh yang dia cari, orangnya ini ternyata orang kaya katanya beliau ini. Orangnya orang kaya. Orang punya harta Tretan. Kaya raya. Kalau misalnya kayak kawan saya orang tak punya apa-apa, ini sih wajar kalau dia tak punya jodoh begitu kan, tak mau cewek-cewek mau. Ini orang kaya. Orang kaya. Dia buat rumah yang rumahnya begitu besar ditempati oleh ibunya. Kemudian juga dia buat sebuah toko yang orang ini kehidupannya mengembara, datang ke satu orang kiai, pindah ke satu orang kiai yang lain. Kemudian ikut beberapa majelis atau ikut jamaah-jamaah di luar rumahnya sampai berbulan-bulan baru pulang. Artinya rumahnya itu tidak ditempati. Yang menempati adalah orang tuanya. Beliau ini keluar dalam rangka apa? Satu, mencari jodoh Tretan. Mencari jodoh, mencari pasangan. Ini mungkin Wadud bisa diamalkan ini. Faisal yang ditolak perempuan terus. Silakan, bisa diamalkan. Datang ke kiai, minta amalan jodoh agar supaya dimudahkan jodohnya. Dikasih sama kiai, dibaca. Datang ke kiai fulan dikasih, dibaca. Semua bang, sampai seluruh kiai yang ngasih amalan semuanya tidak ada yang tidak dibaca, semuanya dibaca. Tapi anehnya jodoh itu tidak kunjung datang. Bahkan datang ke seorang kiai yang orang kiai ini punya santri, langsung beliau ini ke santrinya, ke kiainya ini minta santri. Ketika datang, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa mau ke sini? Saya mau mencari jodoh kiai. Akhirnya sama kiai dipilihkan. Ada 3 anak.
disuruh keluar untuk ngasih kopi dan sak macamnya. Begitu kan ceritanya kan? Ah iya iya katanya. Ya, dikasih kopi dan sak macam. Asli kawannya beliau ini, kawannya. Kawannya gitu kan. Tapi kayaknya beliau lah dulu itu. Kira beliau. Kayaknya beliau cuma disamarkan anunya, inisialnya. Hingga akhirnya di antara yang tiga ini ada yang satu yang cocok. Kiai, yang kayaknya yang pakai baju warna ini Kiai cocok Kiai. Oh iya, anggaplah warna putih. Akhirnya kemudian sang Kiai ini mendatangi seperempuan ini. Dia bilang, "Dok, kamu kira-kira gimana Dok kalau saya jodohkan dengan tamu tadi? Kalau memang kamu mau Dok, nanti ya ndak harus jawab sekarang, kamu nanti tinggal kasih tahu kepada orang tuanya." Akhirnya ketika rembuk, alhamdulillah Bang, ini sepakat. Kemudian ketika orang ini mendatangi rumahnya untuk pertama kali dikasih cincin ini. Jadi kalau salah nanti tinggal dikoreksi lah. Ya ada orangnya kan. Dikasih cincin, datang dikasih cincin. Berarti kan harus ada tempat apa? Ada balik lagi ke tempat yang laki-laki untuk ngasih cincin berikutnya kan. Maka ketika yang perempuan tadi mau balikkan cincinnya ini Bang, artinya mau menerima lamaran laki-lakinya, ternyata nyampe ke rumahnya, padahal rumahnya ini kaya raya, ternyata diputuskan jodohnya di situ, artinya menggagalkan tunangan. Saking ruwetnya perjodohan ini. Tapi di akhir cerita endingnya, dia cari jodoh kemana-mana, ternyata jodohnya malah diantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah jodohnya itu yang datang ke rumahnya. Ya kalau mau tanya ceritanya lebih singkat lagi, ya susah saya mau jawabnya ini. Berseri. Tunggu part kedua. Nantilah saya carikan suasana yang lebih baik. Kayaknya suasananya tak enak. Ini teriak-teriak. Suasananya tak enak. Bingung jadinya. Ya udahlah. Intinya ngaji kitab lah, itu cerita cuma. Oke lanjut. Jadi yang kedua adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sehingga ada nadoman yang mengatakan nikmal ilahi lil ibadi kasiratun, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya itu banyak. Akan tetapi wa ajalluhunna, nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nujabatul auladi, adalah memiliki anak-anak yang baik, memiliki anak yang soleh dan solehah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wazzaujatus solihatu almuwafaqatu. Yang ketiga adalah istri yang solehah. Oh, orang sini semua ya. Ya, solehah. Insyaallah solehah. Istri yang solehah almuwafaqatu, yang sesuai. Ai artinya allati tuti'ullaha wa zaujaha. Artinya tuti'u, yang taat siapa perempuan soleha, Allah kepada Allah, wa zaujaha, dan kepada suaminya, istri yang soleha. Jadi istri yang soleha ini yang dimaksud tuh bagaimana? Jadi istri yang soleha itu begini, bukan berarti ada ungkapan begini kan, laki-laki yang beruntung adalah laki-laki yang mendapatkan istri soleha. Berarti dia beruntung mendapatkan istri yang soleha. Tapi laki-laki yang beruntung dan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang mendapatkan wanita biasa-biasa saja, tapi bisa menjadikan wanita tersebut menjadi soleha. Kalau cuma dapat wanita soleha itu kan biasa, hanya keberuntungan dia saja. Tapi bagaimana perempuan-perempuan nakal tadi ketika dinikahi oleh dirinya malah menjadi perempuan soleha. Betapa banyak perempuan-perempuan yang masih belum soleha. Kiranya kawan-kawan bisa nikahi satu persatu itu ya. Untuk mensolehahkan mereka semua. Iya, biar majelis ini semakin ramai. Yang ketiga, sedikit lagi. Yang ketiga, wal kalamul muhkamu, dan yang ketiga adalah kalam al muhkamu yang mantap. Ay artinya al mutqanul ladzi la yataghayyaru. Ay artinya kalam al mutqanu yang paten, alladzi la yataghayyaru, yang tidak berubah-ubah apa kalam. Jadi ucapan yang konsisten, tidak mencela-mencela, itu merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang A, besok B. Besok B, sekarang A. Tak kening teguh ojaan sekali. Tak bisa teguh. Ini manusia yang tidak baik. Jadi manusia yang baik, termasuk menjadi manusia yang baik adalah ucapannya bisa dipegang, janjinya bisa ditepati.
Ini nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah. Jika sifat ini ada dalam tubuh kita, maka bersyukurlah kita mendapatkan nikmat al-kalamul muhkam. Yang keempat, wa kamalul akli, dan sempurnanya akal. Sempurnanya akal. Jadi punya akal yang sempurna merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang kurang sempurna akalnya seporane ki. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli amalin di'amatun wa di'amatu amalil mar'i akluhu. Likulli amalin, adapun setiap amal perbuatan, di'amatun adapun penopang, wa di'amatu amalil mar'i akluhu, dan adapun penopang amal dari seseorang, akluhu adalah akalnya. Bagaimana orang itu mau berbuat sesuatu kalau ternyata dia tidak memiliki akal yang sempurna? Tak kira yang kebenaran. Tak kira ereken. Tidak kira dilihat sama orang. Kita dilihat sama orang ini karena kita mampu mengoptimalkan otak kita. Kalau ternyata kita komunikasi saja salah-salah, ngomong aja ndak nyambung, kadang kumat-kumatan. Yang seperti ini saja kita sudah mulai dijauhi oleh teman-teman kita. Kenapa? Karena akal kita tidak sempurna. Fabi qadri aklihi, maka dengan sebab akal, takunu ada ibadatuhu, apa ibadahnya eman, li rabbihi, kepada Tuhannya eman. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan berkata siapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, aslur rajuli, adapun asalnya seseorang, akluhu adalah akalnya. Jadi orang itu bisa dilihat pada dirinya, asalnya adalah dia memiliki akal apa tidak. Orang disuruh ngaji karena akalnya bisa dipakai. Orang kita ajak untuk diskusi karena akalnya dipakai. Kalau akalnya tidak dipakai, jangan diajak. Itu kan percuma. Wa hasbuhu dinuhu, dan adapun derajat sosialnya eman, dinuhu adalah agamanya eman. Jadi kalau misalnya pendidikan di dalam agamanya semakin solehnya dia, maka bisa membuat dirinya derajat sosialnya semakin tinggi. Wa muru'atuhu khuluquhu, wa muru'atuhu, dan adapun martabatnya man, khuluquhu adalah akhlaknya. Jadi orang itu bisa dinilai dari akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya, maka martabatnya akan semakin tinggi, akan semakin disegani oleh kawan maupun lawan. Wasihatul badani, dan yang terakhir yang keenam adalah sehatnya badan. Ini nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 sebelum 5 perkara yang akan datang. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua. Waktu muda, ayo kita gunakan usia kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah tua, ada di pembaringan, tidak bisa bangun, kita akan menyesali perbuatan kita selama kita masih muda. Kok tidak digunakan untuk ibadah? Kok tidak digunakan untuk berbuat baik? Syababaka qabla haramik. Kemudian yang kedua adalah sihhataka qabla saqamik. Waktu kita sehat sebelum kita sakit. Masih kita kuat, masih kita sehat, kita gunakan apa aktivitas kebaikan-kebaikan seperti rotibul haddad misalnya, walaupun jauh dan dikerjakan seminggu sekali, ya kita berusaha untuk istiqomah. Karena kalau udah sakit, kayak saya aja sebulan, ndak itu dah, ndak bisa kemana-mana. Ada tamu ke rumahnya ndak dilayani, kan begitu. Jangankan ndak bawa kue aja ndak ketemu. Ndak mau ditemui, karena semuanya datang pun ndak ada yang bawa kue begitu. Terus yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Wa faragha qabla syughlik, dan waktu yang masih begitu luas sebelum waktu sibuk. Kemudian wa ghinaka qabla fakrik, kekayaan, waktu kamu kaya sebelum kamu miskin. Kalau kita lagi punya, misalnya lagi punya, kawan ndak punya, bagilah. Dikasih rokok 1 kan, bagi-bagi, kasih aja 5-5, itu mumpung lagi punya. Seandainya saya tidak nyampaikan hadis ini, tidak saya kasih tadi itu. Ini karena saya mau nyampaikan, saya malu karena saya mau menyampaikan, jadi bagilah begitu kira-kira kan. Kalau lagi punya bagi-bagi, maksudnya begitu. Dan yang terakhir adalah
wa hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum matimu. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaatnya. Saya ucapkan mohon maaf. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.